Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meja dosen. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Wahyu Nur Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu kepada rekan-rekan semua terkait dengan pengembangan atau pembuatan media pembelajaran berbasis Flipbook. Tentunya di era digital ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia baik secara online atau berbasis desktop yang bisa kita manfaatkan untuk menciptakan buku-buku teks menjadi buku-buku digital yang bisa dikonsumsi oleh peserta didik atau mahasiswa kita. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan atau menyampaikan tutorial untuk pengembangan Flipbook ini. Kita coba buka di Google Bapak Ibu sama rekan-rekan semua. Ketika kita ketikkan Flipbook, maka Flipbook Maker, maka banyak sekali software yang bisa kita manfaatkan. Bapak Ibu sebenarnya bisa memilih aplikasi mana yang digunakan. Ada Flipping Books, ada FlipSnap, ada Flip HTML5, Flip Reader, dan macam-macam. Banyak sekali. Namun di sini saya ingin mengkhususkan tutorial kali ini untuk memanfaatkan Heizin.com. Heizin.com ini merupakan Flipbook Maker applications yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk membuat sebuah aplikasi Flipbook. Nah, ini adalah tampilan halaman awal dari Heizin.com ini. Ya, umum di sini bahwa ini ada PDF to Flipbook Converter. Jadi fokusnya adalah di file PDF yang bisa dibuat untuk Flipbook. Di sini ada Flipbook Maker, Free, Responsive, NCO, and Share. Ya. Oke, di pojok paling kanan ini Bapak Ibu atau rekan-rekan semua bisa melihat bahwa ada tombol login or register. Nah, Bapak Ibu bisa login maupun mendaftar di sini. Disediakan pula ketika kita tidak ingin melakukan register secara rumit, kita bisa melakukan login dengan Google. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan registrasi, saya sudah mendaftar dan saya akan mencoba untuk mengakses melalui email yang telah saya daftarkan kemarin. Nah, passwordnya pun itu juga tidak terlalu rumit, jadi sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita akan dihadapkan pada halaman seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah modul yang kemarin saya coba untuk mengembangkan sebuah Flipbook. Maka ketika Bapak Ibu awal di sini sudah mengembangkan sebuah Flipbook, maka ada tulisan di sini New Flipbook. Nah, di sini tertulis Bapak Ibu bahwa free-nya adalah 5 flipbooks ya in use. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin, maka bisa membeli ini dengan harga segini Bapak Ibu. Dan saya rasa untuk sebuah penelitian ini juga masih terjangkau. Atau jika Bapak Ibu atau rekan-rekan semua memanfaatkannya secara profesional, bisa untuk membeli akun ini ya. Nah, oke, kita klik aja New Flipbook di sini. Kita bisa drag and drop untuk PDF kita. Kita coba cari file kita. Untuk uji coba ini ya kita cari file yang tidak terlalu banyak, tidak perlu yang misalkan beratus MB karena kita masih percobaan. Nah, ini contoh pada tahun ini saya mengembangkan modul untuk editing video berbasis Filmora. Maka kita mau coba untuk PDF modul ini kita ubah ke dalam bentuk Flipbook agar lebih interaktif, agar lebih bagus dan bisa kita selipkan untuk multimedianya juga. Nah, di sini sudah tampil, ini tampilan Flipbooknya Bapak Ibu. Oke. Kita bisa edit. Mana tadi ya?
Nah, ini Bapak Ibu tampilannya, masih proses ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita sudah ekspor untuk medianya, maka akan tampil untuk medianya seperti ini. Nah, semakin banyak halaman yang kita berikan pada modul yang Bapak Ibu upload, termasuk juga semakin banyak gambar, semakin banyak multimedia yang ada pada modul Bapak Ibu, maka akan semakin lama juga untuk loadingnya. Nah, kita lihat ini contoh, saya juga masih upload, masih ada proses seperti ini. Nah, memang seperti ini dan harus kita nikmati Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menuliskan title-nya, misalkan di sini adalah modul multimedia interaktif. Kemudian subtitlenya adalah Filmora. Descriptionnya misalkan tutorial penggunaan Filmora. Nah, seperti ini. Sudah, kita simpan saja, akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk di sebelah kiri itu ada menu-menunya. Menu-menunya di sini ada sound on pattern, show back shadow, show back deep, double back on mobile, right to left read. Ini silahkan dipilih saja. Kemudian saya ingin mencontohkan di sini ada back effect. Contohnya ada magazine. Magazine berarti dia santai Bapak Ibu untuk rupanya. Nah, ini. Untuk membukanya ini ya seperti magazine mudah gitu. Tapi kalau kita coba rubah ke dalam buku misalkan, nah ini agak tebal. Nah, tebal seperti ini ya kalau buku. Kemudian kalau kita coba album, nah album itu juga sama, ini tebal juga. Jadi ini model-model untuk perpindahan halaman, model-model perpindahan halaman. Kemudian Bapak Ibu bisa coba yang lainnya, slider dan lain sebagainya. Kalau saya cocok misalkan yang magazine. Nah, jadi ini lebih enak ya. Nah, bisa diklik 2 kali atau bagaimana itu bisa. Kemudian kita juga bisa memberikan background. Background ini bagi latar di belakang. Pada Heyzin ini sudah disediakan beberapa background, kita bisa memanfaatkan background untuk belakang layar ini. Background dari flipbook kita nanti silahkan Bapak Ibu memanfaatkan background, terserah memilih yang mana. Kemudian kita juga bisa mengupload backgroundnya juga. Nah, ini kan bisa drag and drop atau kita cari yang solid color, ini juga bisa kita pilih ya. Kemudian stylenya yang mana, ini bisa kita atur semuanya. Transparan dan lain sebagainya itu bisa kita atur semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada controllingnya, mungkin ada download, ada apa saja yang ada nanti akan muncul di sebelah sini. Apakah bisa di-download flipbooknya ini atau bisa di next juga, itu bisa digunakan. Kemudian logo, nah, ini bisa kita harus subscribe untuk menghilangkan logonya Heyzin. Kemudian Backnation ada bentuknya seperti apa, atau apakah gambar sini atau ada page numbernya, itu bagaimana untuk halaman ini, atau thumbnail sama page number mereka. Oke, kemudian ini juga bisa kita password untuk
pengaksesan dari Flipbooks dari Bapak Ibu sekalian, bisa one password untuk semuanya atau terserah. Kemudian kita juga bisa memberikan background audio, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa merubah PDF. Kalau merubah PDF ini tentunya kita harus berbayar atau subscribe. Kemudian kita bisa mengcopy Flipbooks. Nah, ini juga bisa kita copy stylenya atau copy passwordnya, ditaruh di modul berapa. Nah, tadi. Kemudian kita bisa dapatkan linknya. Kita nambahkan link di sini bisa, atau kita bisa menambahkan gambar. Misalkan di sini ada halaman kosong, kita tambahkan gambar, itu juga bisa. Misalkan di sini kita tambahkan gambar, kita browse saja gambar yang ingin kita masukkan. Contoh di sini ada gambar, ya, misalkan mau gambar ini. Ini agak lemot ya Bapak Ibu. Ya, agak lama. Ya, ketika kita menambahkan gambar di sini juga bisa. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin mengedit atau menambahkan di ruang yang kosong, bukan mengedit PDF-nya tapi mengedit di ruang yang kosong, bisa menambahkan gambar ini. Kemudian kita bisa ini nambahkan gambar, kemudian klik action di sini. Nah, kalau misalkan diklik gambarnya ini akan pindah ke halaman berapa, kita bisa menentukannya di sini. Atau misalkan diklik halaman ini kita akan menuju ke link mana. Misalkan saya punya blog misalkan. Blog, nah, maka nanti linknya bisa menuju ke blog ini misalkan. Apakah nanti open new tab, itu berarti buka tab baru atau gimana, kita bisa atur. Nah, jadi kita klik gambarnya ini nanti akan menuju ke link berikutnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan video. Misal di sini kita tambahkan video. Nah, ini bisa dari YouTube, bisa kita upload atau dari mana saja. Misalkan kita ambil dari YouTube, saya akan ambil contoh video dari YouTube saya. Maaf, ini lemot sekali. Nah, misalkan di sini ada, nah saya ambil dari YouTube saya aja. Di sini kita tinggal copy linknya saja. Nah, nanti sudah ada gambarnya di sini ya Bapak Ibu ya, muncul gambarnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan web. Nah, tambahkan web di sini. Nah, linknya webnya di mana? Misalkan link web saya ini, saya berikan di sini. Nah, nanti bisa muncul di sini. Seperti itu, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin mendownload, maka kita tinggal klik download. Tapi kalau untuk publish, share, and link embed itu kita perlu membayar Bapak Ibu, sehingga kita hanya bisa reader link aja. Nah, kita buka reader linknya ini adalah link dari modul kita. Ketika kita mau share ke mahasiswa, kita mau share ke siswa kita, maka kita share modulnya ini. Nah, karena modul saya tadi berat atau besar, karena isinya juga gambar-gambar Bapak Ibu, sehingga lama. Nah, ini perlu nanti juga dipikirkan. Kalau misalkan sekarang sedang proses latihan, ya tidak masalah pakai modul yang ringan-ringan saja, yang isinya tidak terlalu banyak gambar. Kemudian karena kita tidak subscribe atau kita free, maka di sini masih ada logo Haisin Flipbooks. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini lagi menunggu prosesnya.
Itu sudah saya rasa sudah bisa diimplementasikan dan sangat mudah sekali untuk implementasinya untuk Haisin Flipbook ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui email atau silahkan ketikkan komentar pada video ini. Seperti ini, sampai di sini saja materi dari saya untuk membuat Haisin Flipbooks. Saya sudah membuktikan bahwa semakin besar filenya, semakin banyak filenya, ini juga aksesnya juga lama, jadi itu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya akan compare dengan aplikasi lainnya di lain kesempatan. Sementara ini dulu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meja dosen, see the future, be the future.